terima kasih siang hari ini di dalam pertolongan-Mu kami bersama-sama dengan keluarga masing-masing dimanapun untuk menaikkan pujian, menaikkan permohonan dan memohon pertolongan-Mu, perlindungan-Mu akan kehidupan kami. Dan kami bersyukur Engkau mengaruniakan baik apa yang kami perlukan, lain daripada perlindungan dari situasi ini, sehingga kami boleh bersyukur dan menaikkan pujian bagi Engkau. Terpuji nama-Mu untuk mengampuni Tuhan dosa pelanggaran kami. Dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami mau berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik. Shalom saudara. Dalam Yesus Kristus kita akan renungkan hari ini firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal 3. Kisah Para Rasul pasal 3 berbicara tentang bagaimana pemberian itu sangat mengubahkan siapapun yang menerimanya. Kita akan berbicara tentang pemberian dari Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 1 sampai 9. Saya akan bacakan bagi kita. Baik semua saudara-saudara yang hadir dan yang juga para pemirsa bisa di rumah dimanapun bisa mendengar dan merenungkan firman Tuhan yang saya akan bacakan ini. Demikian. Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 1 sampai 10. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya, sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Sampai ayat 3 ini, sampai ayat 2 ini, saudara, kita tahu bahwa mereka itu setia beribadah. Kita tahu bahwa konteks di pasal 2 ketika mereka dikumpulkan Yesus di bukit, di mana Yesus dari atas bukit itu akan naik ke surga. Sebaliknya Yesus Kristus naik ke surga memberikan amanat, memberikan perintah supaya mereka pergi untuk menjadi saksi, dimulai dari Yerusalem, Samaria sampai ke ujung bumi. Di ayat 41 pasal 2 bahwa mereka itu bertambah jumlahnya ketika banyak orang yang mendengarkan firman Tuhan yang dikebahkan oleh Rasul Petrus. Dan ketika mereka menerima firman Tuhan itu Injil Kristus, mereka memberi diri dibaptis. Dan dikatakan di dalam firman Tuhan itu, maka bertambahlah mereka menjadi 3.000, kira-kira 3.000 jiwa. Dan selanjutnya di dalam ayat itu juga pasal 2, konteks sebelum kita melihat di pasal 3, mereka setia berkumpul untuk beribadah di bait Salomo. Mereka bahkan juga dikatakan bertekun dan sehati, berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan tulus hati sambil memuji Allah. Artinya bahwa ada persekutuan yang mereka bentuk, persekutuan yang mereka lakukan karena mereka ingin mengenang bagaimana karya Kristus untuk menyelamatkan manusia itu. Ingin mengenang bagaimana Tuhan Yesus banyak mengejarkan kehidupan yang berkenan dan kehidupan yang benar di hadapan Tuhan. Dan mereka sangat rindu, baik rindu berkumpul dalam saudara seiman, memuji Tuhan, juga rindu untuk mendengarkan pengajaran-pengajaran firman Tuhan oleh para rasul-rasul. Pada saat mereka berkumpul itu dan terus melakukannya, bahkan dikatakan di situ setiap hari, dan mereka disukai semua orang.
perkumpulan yang mereka lakukan itu memberikan dampak yang baik bagi sekelilingnya, memberikan suatu daya tarik yang baik bagi sekelilingnya, bagi orang banyak, ya, tidak menimbulkan perkumpulan itu sesuatu yang menggoncangkan orang lain, tetapi menimbulkan iman, karena perkumpulan mereka itu perkumpulan yang sangat indah, bahwa dikatakan mereka itu membagi-bagikan firman Tuhan dan membagi-bagikan apa yang ada pada mereka sesuai keperluan mereka. Inilah yang membuat perkumpulan mereka itu disukai oleh banyak orang. Menjadi contoh bagi kita, saudara dalam Yesus Kristus, dimanapun ketika kita mau memuji Tuhan secara bersama-sama dan melakukan perkumpulan, harusnya perkumpulan kita itu memberikan dampak bagi sekeliling kita. Harusnya perkumpulan kita itu membuat orang lain suka mendengarnya, suka menyaksikannya, suka ingin tahu. Seperti di Kisah Para Rasul pasal 2 ini. Sehingga kita tahu bahwa tidak ada yang tidak mendengarkan kebaikan dan kebenaran Tuhan itu. Dan itu yang menjadi maksud Tuhan. Supaya nampak kesaksian kita itu. Supaya kelihatan bahwa kita memang menyatakan kebaikan-kebaikan yang ditimbulkan kebenaran Roh Kudus melalui anak-anak Tuhan dan perkumpulan atau persekutuan. Bukan hanya manusia yang menyukai perkumpulan itu, tetapi juga Tuhan menyukai juga. Ya, Tuhan juga suka, sehingga dengan sukanya Tuhan, sukanya manusia atas perkumpulan yang dilakukan, yang memberikan dampak positif, berdampak yang baik bagi sekelilingnya, maka Tuhan menambahkan jumlah mereka tiap-tiap hari. Katakan ayat 47, sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Inilah konteks yang kita coba perhatikan menjadi dasar loncatan masuk ke dalam pasal 3. Namun kita tahu bahwa masa-masa sekarang kita tidak bisa berkumpul bersama-sama seperti di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 itu. Sebab memang kita harus patuh apa yang diinstruksikan oleh pemerintah. Nah, dalam firman Tuhan pun kita harus tunduk kepada pemerintah, sebab pemerintah itu pun kehendak Tuhan yang ditentukan Tuhan. Sehingga dengan situasi ini, bahkan bukan hanya satu lokal atau dalam satu provinsi, tetapi juga dalam satu negara, itu Indonesia. Bahkan bukan hanya satu negara Indonesia, tapi dalam situasi ini bersifat global, seluruh dunia mengalami sesuatu tekanan untuk tidak bisa berkumpul, tidak bisa bersekutu lagi seperti yang dilakukan dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ini. Tetapi kita tahu bahwa alasan tidak bisa berkumpul ini satu dengan yang lain itu bukan karena kejahatan manusia satu dengan yang lain, bukan karena suatu perintah yang membuat atau melanggar ketentuan-ketentuan yang kita tahu dari firman Tuhan, tetapi itu adalah suatu kesepakatan, suatu pemahaman yang benar, yang baik, dengan cara menghindari pandemik COVID-19 ini. Memang kita harus menghindari namanya perkumpulan, kontak fisik ataupun salaman yang biasa dilakukan. Namun itu kita tahu dan kita percaya bahwa itu akan berlalu, itu akan melewati keadaan kita yang sementara saat ini kita memang sudah melihat kesepakatan atau banyak orang di dunia ini tidak melakukan perkumpulan. Tentu kita setuju dengan hal itu dan itu tidak melanggar. Walaupun dikatakan di dalam pasal 2 Kisah Para Rasul ayat 46-47 itu mereka bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Itu seharusnya. Tetapi ada sesuatu yang harus kita pikirkan. Kenapa bisa terjadi bahwa masa sekarang tidak ada perkumpulan, tidak bisa berkumpul? Karena ada muncul pencobaan di dunia ini. Pencobaan di mana datangnya bukan dari Tuhan, tetapi itu datangnya dari kondisi alam ini. Apakah itu sejenis virus yang memang virus alami, atau virus yang
dibuat oleh kejahatan manusia. Kita tidak tahu itu bagaimana terjadi. Namun keadaan itu memaksa kita untuk tidak berkumpul. Sebab memang pandemi yang terjadi itu oleh karena adanya penyebaran antar manusia. Ini harus kita pikirkan bahwa situasi ini di dalam kendali Tuhan. Situasi ini pun Tuhan tahu. Dan situasi ini pun kita tahu bahwa Tuhan mengizinkan. Sebab setiap orang yang tidak melakukan perkumpulan pada situasi penyebaran virus ini, mereka itu terjaga, mereka itu terhindar dari penyebaran itu. Dan kita melihat dari penelitian juga, kita tahu informasi pemerintah menyebutkan bahwa berkurangnya orang-orang terkena virus itu ketika mereka tidak melakukan kontak fisik ataupun perkumpulan-perkumpulan. Ini adalah sesuatu yang benar, karena proses kehidupan yang dijalani sekelompok orang atau satu bangsa atau satu negara itu mendapatkan kebaikan ketika menaati sesuatu instruksi yang disepakati untuk melawan virus, untuk melawan penyebaran virus itu. Dan kita setuju itu, dan tidak kita katakan sebagai orang yang merasa bahwa kita berdasarkan firman Tuhan yang tertulis dikatakan di dalam ayat itu berkumpul tiap-tiap hari. Tetapi apa motivasi mereka berkumpul tiap-tiap hari? Apa tujuan mereka? Nanti kita lanjutkan di pasal 3 itu. Sehingga apa sih maksudnya kita berkumpul? Seharusnya berkumpul itu karena ada kebutuhan yang kita mau kerjakan bersama. Ada sesuatu yang perlu kita mau lakukan bersama untuk kepentingan umum. Tentu satu sisi bahwa ada baik di lingkungan rumah sakit, mereka juga berkumpul selalu membicarakan bagaimana melakukan pengobatan dan pemeliharaan bagi mereka yang sudah terkena COVID itu. Demikian juga pemerintah, pasti beberapa orang ada berkumpul untuk memikirkan bagaimana mengatasi atau menanggulangi atau juga melakukan tindakan-tindakan pertolongan atau tindakan-tindakan pencegahan atau segala sesuatu yang bisa dilakukan. Tentu perkumpulan itu dilakukan karena ada tujuan yang baik, karena ada motivasi yang baik. Walaupun perkumpulan itu tidak harus banyak atau ratusan ribuan, tetapi ada perkumpulan yang juga mereka menunjukkan ada maksud baik. Dan di pasal 3 ini, kita baca ayat 1 sampai 3 sampai 2 tadi mengatakan bahwa setiap suatu hari menjelang waktu sembahyang, pasti mereka berkumpul juga tempat sembahyang itu. Itu pukul 3 petang. Pada saat perkumpulan itu, ya, mereka datang ke bait Allah. Ada di situ seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya, sehingga ia harus diusung tiap-tiap hari. Orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah itu. Betapa pentingnya sebenarnya perkumpulan itu. Dalam perkumpulan itu di bait Allah, maksudnya adalah mendengarkan firman Tuhan. Yang mendengarkan firman Tuhan. Kalau kita bandingkan misalnya di zaman sekarang, ya memang berarti kita sudah melawan apa yang tertulis dalam Alkitab. Ada masa di mana kita harus melakukan suatu perubahan komunikasi. Ya, dulu tidak ada seperti kita memiliki teknologi yang bisa mentransfer baik suara, baik gambar, baik gaya, baik juga komunikasi visual ataupun komunikasi body language. Hari ini kita bisa lakukan seperti itu, saudara. Ada kalanya memang kita harus melihat bahwa bukan berarti wah ini di zaman Petrus harus berkumpul. Memang di zaman mereka itu tidak ada seperti teknologi yang kita miliki sekarang. Dan tidak ada tantangan dan tidak ada tuntutan virus yang membuat mereka tidak berkumpul. Kalau kita lihat mungkin sejarah bisa pernah terjadi begitu.
Namun kita tahu sekarang, berarti kalau kita tidak bertemu dalam satu gedung, kita bisa bertemu melalui media ini. Sehingga saya bisa menyampaikan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan kepada kita. Namun perhatikan, ketika kondisi ini adalah online, ini adalah pertemuan komunikasi visual. Memang kita bisa saling melihat seperti adanya apa. Saya pakai baju begini, memang benar pakai baju begini. Tidak direkayasa. Demikian jika saya melihat saudara, pasti saudara pun seperti apa adanya. Tapi kita perhatikan pada ayat itu dikatakan ada seorang di situ yang lumpuh, selalu digotong untuk berkumpul. Adakah kita sekarang bisa melakukan itu? Bahwa kita tahu kita bisa memegang HP dan sendiri melakukannya, dan kita punya saudara di samping kiri kanan, mungkin mereka sehat. Bagaimana yang tidak sehat? Akankah kita memikirkan jika dulu mereka setia setiap ada perkumpulan, bahwa orang lumpuh itu dibawa masuk ke dalam, ikut berkumpul, ikut memuji Tuhan, ikut mendengarkan firman Tuhan. Dan adakah kita saat ini ketika saya menyampaikan firman Tuhan ini, saudara yang ada di rumah, saudara yang ada dimanapun, sedang pegang HP yang kecil, mungkin saudara hanya mikir, wah saya aja yang bisa melihat, padahal ada di samping saudara yang bisa melihat. Mari kita lakukan, mengundang orang untuk itu, memperhatikan orang, dan men-share apa yang kita sudah lihat sekarang dalam ibadah bersama, streaming ataupun online ini. Seperti yang kita lakukan, seperti yang mereka lakukan juga di dalam Kisah Para Rasul 1 ini. Ini adalah bentuk kasih kita, bahwa perkumpulan itu adalah membagikan komunikasi kasih kepada satu dengan yang lain. Tidak ada alasan puasa sekarang tidak bisa begitu pemerintah. Bisa kita lakukan. Ketika kita punya inisiatif yang hebat, kita punya fasilitas yang baik, maka kita bisa lakukan. Dalam satu keluarga itu bisa menonton dengan baik dan ikut mendengarkan firman Tuhan untuk situasi saat sekarang. Hingga kita dihiburkan, dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan. Ini yang pertama kita lihat, bahwa komunikasi kasih, yaitu berbagi. Apalagi yang kita lihat komunikasi kasih yang berbagi ini adalah ayat 3, ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, lihatlah kepada kami. Ayat 3 dan 4 ini pun adalah prinsip berbagi, komunikasi berbagi. Kalau yang pertama adalah komunikasi berbagi situasi, rasa kebersamaan, sehingga orang lumpuh setiap ada ibadah mereka ikutkan di dalam. Dan yang ayat 3, 4 ini adalah ada komunikasi berbagi. Berbagi apa? Kebutuhan kehidupan. Memang si orang lumpuh tidak bisa bekerja dan menghasilkan penghidupan, menghasilkan uang untuk makanannya. Namun kita tahu di ayat 3, 4 ini bahwa orang-orang pun menempatkan dia tetap di gerbang itu. Dan mereka sudah mengerti bahwa si orang lumpuh ini akan minta sedekah bagi orang-orang yang lewat. Dan kita tahu di situ bahwa pengertian satu dengan yang lain itu bekerja. Bahwa mereka yang ada di dalam Tuhan, ada dalam persekutuan Tuhan itu memikirkan pentingnya juga penghargaan bagi si orang lumpuh untuk dihargai, dihormati, masuk di dalam satu kumpulan. Demikian juga mereka mengerti kebutuhan jasmaninya yang diperlukan setiap saat dan menempatkan mereka di mana orang bisa lihat, di mana orang bisa bantu, di mana orang bisa berbagi kepada dia. Dan setiap saat pun dia memiliki dan menikmati itu. Berbagi, kita bayangkan saudara dalam Yesus Kristus saat sekarang kita memang seperti dituntut untuk berbagi. Bukan hanya berbagi tempat, tetapi juga berbagi uang. Berbagi isi tabungan kita. Berbagi
isi kantong kita yang kita hasilkan. Bahkan ketika kita mundur pada pasal 2 ayat 46 itu dikatakan 45, dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Perhatikan, satu sisi mungkin orang hanya memberikan tenaga untuk mengangkat orang lumpuh setelah selesai perkumpulan, ditempatkan lagi di gerbang itu untuk mengharapkan sumbangsih orang yang lewat. Mungkin saja orang yang ada di dalam kelompok itu pun selalu memberikan kepada orang lumpuh ini, karena mereka mengerti bahwa mereka tidak bisa menghasilkan apa-apa seperti orang yang sehat, orang yang bisa memakai tangan kanan ataupun mulut untuk menghasilkan, untuk mengisi penghidupan. Namun kita lihat perbedaan di sini bahwa pada masa berkembangnya jemaat itu, berkembangnya orang-orang percaya itu, dan berkumpul hari-hari tertentu dalam bait suci di pasal 3 ini, rupanya di pasal 2 itu menjadi sesuatu teladan, platform yang diikuti oleh orang-orang percaya, bahwa murid-murid di mana mereka sudah hampir 3.000 jiwa itu, ada di antara mereka menjual harta miliknya, di antaranya, tidak semua, ada di antara mereka. Berarti bisa dari 3.000 bisa 2, 3, 4, 5, 6 sampai 100, atau bisa juga sampai 1.000 orang menjual. Apakah punya harta? Apakah punya tanaman? Apakah punya beras? Apakah punya padi? Apakah punya buah? Dijual, dan hasilnya itu dibagikan ke semua orang. Perhatikan tadi, ke semua orang menurut keperluannya masing-masing. Ke semua orang menurut keperluannya masing-masing. Bukan pilih-pilih berdasarkan sukses manusia. Bukan pilih-pilih berdasarkan apakah dia saudara saya. Bukan pilih-pilih apakah dia teman tetangga saya. Bukan pilih-pilih apakah dia dulu pernah menolong saya. Tetapi ke semua orang menurut keperluannya. Bisa saja, saudara, pada zaman sekarang kita tahu bahwa banyak sekali membutuhkan uluran tangan, banyak sekali membutuhkan sumbangsih kita. Bukan karena mereka memang tidak bekerja. Ya, mereka mungkin sudah bekerja, kemudian di rumah akan tidak digaji. Syukur-syukur digaji 30% oleh perusahaan. Syukur-syukur digaji 50% oleh perusahaan. Bagaimana mereka yang dirumahkan? Mungkin sudah terima gaji terakhir. Kemudian itu berapa lama habis? Sedangkan masa situasi sekarang dituntutlah kita cepat selesai. Mungkin berharap tadi 1 bulan, rupanya tambah lagi 2 bulan. Rupanya ini mungkin akan menuju bulan ketiga. Bayangin tabungan orang yang hidupnya berdasarkan penghasilan sehari, maka ketika stop penghasilan, dari mana mereka mendapatkan makannya? Dari mana mereka menerima sesuatu? Akhirnya ketika kita bayangkan bahwa prinsip orang-orang yang di dalam Tuhan ini memiliki hati berbagi itu, maka kita akan membayangkan banyak sekali manusia akan menjadi peminta-minta. Syukur. Memang ketika kita melihat filosofi meminta ini adalah, itu pun suatu kebenaran. Sebab dikatakan, jika engkau meminta maka engkau menerima. Tidak ada dikatakan yang benar itu jika kamu mencuri maka kamu mendapat. Tidak. Jika kamu mencari maka kamu mendapat. Mintalah maka kau diberikan. Tidak disebutkan bahwa menodonglah maka kamu akan makan. Tidak disebutkan bahwa ambillah barang-barang tanpa izin maka kamu bisa beli makanan. Tidak. Tapi dikatakan, mintalah maka kamu diberi. Carilah maka kamu mendapatkannya. Ketoklah maka pintu dibukakan bagimu. Dan ini saat-saat yang kita harus pahami bahwa masa di mana kita diminta, disepakati atau aturan pemerintah untuk kita berdiam di rumah. Mungkin kita sudah habis beras, habis lauk pauk, persediaan tabungan sudah habis.
Saatnya kita harus merendah hati satu dengan yang lain dengan mengungkapkan keadaan kita sebenarnya. Kita harus katakan bahwa hari ini saya tidak punya beras. Tiba-tiba kita bingung ketika ada orang yang minta itu, dia punya rumah, dia punya mobil, dia punya motor, dia punya barang. Kita harus paham juga situasi saat ini. Jika dijual rumahnya, siapakah yang beli? Jika dijual mobilnya, siapakah yang beli? Jika dijual motornya, siapa yang beli? Semua orang butuh uang. Bahkan ketika kita mau menjual motor kepada mereka yang punya uang, mereka pun punya tanggung jawab utang. Penghasilan stop, utang ada. Dan tabungan menjadi kehidupan. Jadi kita tidak bisa melihat dengan mata manusia duniawi. Ketika ada orang yang berterus terang, oh kami tidak punya beras. Yang mengatakan ini mungkin rumahnya bagus, tapi memang kalanya bisa kita pikirkan bahwa mereka tidak punya apa-apa pada masa sekarang. Karena kita tahu pada saat sudah selepasnya berkemenangannya manusia melewati wabah ini, kelak akan ada balasan kasih juga. Kita percaya itu. Karena apa yang kamu tahu itu yang pertama. Amin. Jadi ini yang kita pikirkan. Ada kalanya ada orang hanya memberikan tenaga. Ada kalanya ada orang yang juga ada tabungan yang berbagi. Ada kalanya memang dia masih bisa menjual satu barang, tapi yang lain mau menjual barang tidak bisa. Dan yang ada barang yang bisa dijualnya, mungkin dia dapat sesuatu untuk menolong yang tidak bisa mendapatkan penghasilan. Inilah yang saya lihat masa berbagi kasih itu, komunikasi berbagi. Jadi yang pertama kita lihat bagaimana komunikasi berbagi itu, bahwa kita tempatkan seseorang berharga, artinya dia kita tempatkan tempat yang terhormat seperti sama dengan kita, walaupun keadaan mereka lupa, keadaan mereka sakit, keadaan mereka apapun. Dan yang kedua adalah komunikasi berbagi, yaitu tentang kebutuhan jasmani. Kita ada dua, kita kasih satu. Kapan itu? Mungkin saat-saat sekarang yang harus kita lakukan. Barangkali ketika selesai wabah ini, apakah 3 bulan yang akan datang atau 1 bulan yang akan datang sudah selesai, maka kita akan dibantu. Walaupun kita lebih banyak uang, dia akan kasih sesuatu bagi kita. Jadi kita tidak harus pikir, wah saya pun perlu, harusnya apa. Ketika kita bisa sehari ini, makanan kita dapat. Tetapi kita lihat orang lain, dia tidak bisa hari ini makan, maka yang dapat itu bisa dibagi 2. Besoknya lagi kita tunggu Tuhan memberkati kita. Sebab apa? Biar kesusahan sehari, hanya untuk sehari. Dan kita lanjut dalam ayat 5. Dikatakan ayat 5 itu, ayat 4a, mereka menatap dia dan Petrus berkata, lihatlah kepada kami. Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapatkan sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus, orang Nazaret itu, berjalanlah. Ada prinsip komunikasi berbagi kontak di sini, saudara. Atau melibatkan diri terhadap orang yang perlu pertolongan. Kalau yang pertama itu menempatkan dia berharga di antara manusia, walaupun dia terkecil ataupun terlemah daripada banyak orang itu. Yang kedua itu berbagi sesuatu untuk kehidupan jasmaninya, supaya dia bisa menjalani hidup dan mengisi kehidupannya dengan baik. Dan yang ketiga ini adalah komunikasi berbagi sentuhan ataupun melibatkan diri dalam kehidupannya. Perhatikan apa yang kita lihat dari sikap Petrus dan beberapa murid ini terhadap orang lumpuh ini. Ketika mereka mendekati orang lumpuh itu melihat kepada Petrus dengan berharap kebutuhan jasmani yang diperlukan. Tapi Petrus mengatakan, emas dan perak tidak ada padaku. Yang pertama mengatakan, lihat kepada kami, bukan kepada Petrusnya, lihat
kepada kami. Apakah kami bawa sesuatu? Apakah kami punya tempat tinggal? Apakah kami punya barang banyak? Tidak. Sehingga dikatakan emas, perak tidak ada padaku. Tapi apakah Petrus dan murid-muridnya punya sesuatu? Punya, sehingga dikatakan apa? Tetapi apa yang kupunyai, kuberikan kepada. Apa yang kupunyai, kuberikan kepada. Rupanya, saudara, kita harus pahami bahwa bagi manusia itu tidak hanya dia memiliki uang banyak, dia memiliki barang, dia memiliki emas, perak, rumah besar segala macam, baru dia dikatakan dia sudah punya. Tidak. Firman Tuhan katakan Petrus ini, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi aku punya yang akan kuberikan kepada. Tetapi apa yang kupunya, apa yang dia punya, adalah sesuatu kekekalan yang dari surga, yang Tuhan berikan bagi dia, yaitu adalah hidup yang kekal, yang menjadi memberikan pengharapan selama di dunia menuju surga. Dan dia bisa transformasikan kekekalan dari kekekalan yang dimiliki itu dari sikap hidupnya, dari cara berpikirnya, dari sentuhan, dari bagaimana dia bisa berbagi. Apa yang kita lihat yang dilakukan oleh Petrus ini ketika dia mau berbagi apa yang dia punya itu, yaitu bukan emas dan perak. Dikatakan di situ dia mengatakan ayat berikutnya, demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu berjalanlah. Apa yang diberikan, apa yang dipunyai oleh Petrus ini adalah kekekalan iman yang ditransformasikan. Kekekalan di dalam imannya yang ditransformasikan oleh orang lumpuh ini. Bagaimana maksudnya? Sering sekali kita tidak menyadari bahwa kita bisa menolong orang-orang yang berputus asa. Apalagi pada masa-masa sekarang itu, ketika mereka putus kerja, ketika mereka dirumahkan tidak tahu bagaimana selanjutnya, kemudian mau berusaha pun baik ke arah konvensional, jualan pun saat sekarang tidak banyak laku. Kemudian ketika dia mau beralih ke Gojek pun sudah tidak bisa mendaftar, dan juga banyak sekali ojol-ojol sekarang pun tidak bisa bekerja karena tidak penumpang. Masuk ke supir bis pun tidak bisa karena penumpang tidak ada. Bahkan di stop berjalannya operasi transportasi saat-saat sekarang. Kira-kira yang kita bayangkan apa yang terjadi pada dia? Putus asa. Jika dia tidak di dalam Tuhan, maka muncullah bisikan-bisikan kejahatan. Jika Tuhan berkenan untuk menolong dia, pasti ada orang yang akan mengingatkan dia. Namun bagaimana dengan ketika dia sudah di dalam Tuhan, keputusasaan menentang dia. Dia berpikir tidak bisa berbuat banyak. Maka saya katakan di dalam ayat ini, mari lakukan seperti Petrus. Transformasikan iman yang kekal itu. Transformasikan pengharapanmu yang memberikan kesehatan, berpikir kesehatan jasmani, kesehatan untuk berkomunikasi dengan banyak orang. Bayangin ketika ada orang bahwa tadinya dia punya uang, memang hidupnya tidak begitu bergaul dengan orang lain, sehingga cara berbaginya pun jarang atau bahkan mungkin tidak pernah, sehingga ketika pada masa sekarang dia kesulitan, dia tidak punya apa-apa. Apa yang terjadi pada dia? Dia tidak akan berani membicarakan hidupnya yang sekarang perlu pertolongan. Tentu siapakah yang memberi pertolongan itu? Yaitu kita yang memiliki iman pengharapan, kita yang memiliki iman yang kekal itu, yang datang dan menghampiri dia, yang datang dan melibatkan diri kepada dia. Mungkin saat sekarang kita tidak bisa untuk datang langsung menyentuh dia, tetapi kita bisa menghubungi dia dari media sosial yang tersedia, dan kita kasih pengharapan kepada dia. Kita transformasikan iman kita yang menghidupkan kita, yang bisa kuat menjalani hari-hari yang sesak dan berkekurangan ini, sehingga
mendapatkan kendala tentang ini. Tetapi ada banyak orang, namun di dalam kekurangan itu kita saling menguatkan dan transformasikan iman yang kekal itu untuk menguatkan orang-orang seperti itu. Tidak menjadi dibiarkan, tidak menjadi memberikan satu sikap egois bahwa merasa bahwa mari kita cari kehidupan sendiri. Tidak, mentransformasikan iman yang kekal itu pun berguna bagi setiap orang saudara kita, khususnya saudara seiman. Kenapa? Karena masa-masa mentransformasikan iman itu adalah masa-masa bisa menang dan melewati situasi yang menekan manusia secara global. Saudara, ini yang dilakukan oleh Petrus. Ketika iman kita mengatakan bahwa harus mengatakan bahwa mari kuat di dalam Tuhan Yesus, itu katakan kepada mereka, saudara-saudara kita supaya dia kuat. Tapi ketika dia bukan saudara seiman yang mungkin merasa tidak baik, maka transformasikan iman yang kekal itu dengan bahasa dan komunikasi yang mereka bisa terima. Sebab kita sesama manusia yang layak hidup dikuatkan atau saling menguatkan di dunia ini. Ini yang dilakukan Yesus, sehingga yang dilakukan Petrus, sehingga Petrus mengatakan kepada orang lumpuh, demi nama Yesus, orang Nazaret itu berjalan. Itulah iman Petrus. Bukan Petrus yang menyembuhkan orang lumpuh, bukan Petrus yang membuat orang lumpuhnya bisa berjalan. Tidak, itu disangkalnya pada ayat-ayat selanjutnya. Tetapi imannya Petrus ini memohon dan berharap, Tuhan Engkau tolong dia sebab dia beriman kepadamu. Mereka itu melihat kesaksian Kristus dari Petrus. Dan seharusnya kita juga bisa melakukan itu. Ada orang yang merasa bahwa kita itu lemah. Tapi ada yang lebih lemah lagi daripada kita. Namun ketika kita memang ada di dalam Kristus, iman kita kekal dan kuat menguatkan kita, maka kita pun berfungsi untuk membicarakan kenapa kita bisa kuat kepada mereka yang lemah. Oleh karena Yesus Kristus. Amin, saudara. Kita lihat yang apalagi dilakukan oleh Petrus ini, dikatakan di dalam ayat 7 itu. Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Wah, indah sekali ayat ini. Jadi bukan saja mentransformasikan iman kekal yang dimiliki itu untuk membangkitkan semangat orang itu, orang lumpuh itu, untuk membuat dirinya itu ada di dalam pertolongan Tuhan, tetapi juga tangan dan gerakan tubuh Petrus ikut serta menolong orang lumpuh itu. Saudara, saya hanya berpikir ketika pada masa-masa sekarang itu bisa saja kita melakukan seperti Petrus lakukan. Ketika ada orang yang memerlukan uluran bantuan, baik beras kah itu, sembako atau apapun, kita bisa berikan uang kita, walaupun sedikit. Kemudian, bagaimana menyalurkannya? Ya, kita bisa sebenarnya menyalurkannya dengan cara-cara prosedur yang benar untuk menghindari penyebaran penyakit saat sekarang. Saudara saya pernah melakukannya. Bagaimana saya memikirkan saudara saya, mereka sudah terkena dampak COVID-19 ini, satu daerah, beberapa keluarga. Kemudian tambah lagi mereka terkena banjir. Saya berpikir, apa yang harus saya lakukan? Sehingga dengan iman saya katakan, apa yang kami dapat harus diberikan ke mereka. Dan saya melakukan. Namun yang saya berikan itu mungkin hanya membantu 1 minggu. Kemudian saya pikir lagi, apa lagi? Sehingga saya berpikir, mari saudara, dan saya mengajak teman-teman dosen Kristen di STPB. Mereka berbagi, mereka mengumpulkan uang, sehingga dari situ saya bisa beli sembako dan membagi-bagikannya. Langsung dibagikan kepada mereka yang terdampak COVID itu dan juga menjadi itu. Mungkin itu hanya bertahan 3 hari atau 2 hari, apalagi
Saya berikan lagi, dan itu dibagi bukan hanya satu keluarga, tapi dibagi di mana keluarga-keluarga juga yang membutuhkan. Bisa saja memang kita hanya bisa memberikan berbagi uang, tapi orang lain yang bisa mendistribusikan, tapi bisa kita langsung membagikannya. Jadi kita tahu bahwa orang itu bukan hanya perlu apa yang dibagikan kepada dia bentuk sembako, tetapi kehadiran kita pun membuat dia bersemangat. Hal kecil yang bisa kita lakukan itu adalah sesuatu gerakan iman tadi. Kita bukan hanya mentransformasi iman kekal yang kita miliki, tetapi juga transformasi tubuh kita yang bisa melibatkan diri bagi mereka, sehingga bisa melewati hari-hari yang sulit ini dan berkemenangan. Kelak kita akan tahu mereka bersyukur dan memuji Tuhan. Mereka bersyukur dan memuliakan Tuhan. Karena mereka tahu yang melakukan pertolongan bagi mereka adalah mengatasnamakan Tuhan. Bukan mengatasnamakan bahwa saya karena mampu maka menolong. Bukan mengatasnamakan bahwa karena saya punya lebih maka saya menolong. Bukan mengatasnamakan bahwa karena saya berlimpah harta di dunia sehingga saya menolong. Tidak. Tetapi mereka yang datang menolong mengatasnamakan Tuhan, sehingga kelak pun akan menuai pujian dan kemuliaan bagi Tuhan. Nah, ini yang dilakukan oleh Petrus itu. Petrus memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Dan kita tahu apa yang dilakukan oleh Petrus ini. Lalu ia memegang lalu ia seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak, berdiri, lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah, berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Perhatikan, mereka yang tertolong oleh komunikasi berbagi penghormatan, mereka menerima dan bersukacita. Bahwa kita melihat mereka yang menerima, bahwa kita yang melakukan komunikasi berbagi kebutuhan jasmani, mereka bersukacita. Dan kita melihat bahwa kita yang melakukan komunikasi berbagi diri, pelibatan hidup terhadap mereka yang membutuhkan, maka mereka akan segar berdiri, kuat, bersorak-sorak, melompat-lompat dan mengikuti kita ke bait Allah. Dan masa sekarang itu yang diperlukan, saudara, di dalam Tuhan. Bahwa ada masa, bisa saja ini hanya sebentar. Kalau kita pikirkan dulu dari bulan Februari, bahwa bulan Maret awal atau pertengahan itu dimulai situasi itu di Indonesia. Bayangin ketika kita tahu bahwa ada 3 hal yang bisa kita lakukan. Itu komunikasi hidup kita di hadapan Tuhan. Komunikasi hidup kita di dalam Tuhan itu komunikasi berbagi hormat bagi mereka yang lemah. Komunikasi berbagi makanan untuk kebutuhan jasmaninya. Komunikasi berbagi kehidupan uluran atau sentuhan tangan kita menguatkan mereka. Maka banyak orang yang akan bersukacita saat sekarang. Dan kita tahu ketika 1 bulan berikutnya akan berakhir, maka kita akan melihat buah tuaian dan perbuatan kita itu membuat mereka melompat-lompat girang dan mengikut kita memuji Tuhan di bait Allah. Mari saudara, saat sekarang kita perlu melakukan dan mengatasnamakan, karena Tuhan Yesus Kristus yang Maha Kuasa untuk memelihara kita. Amin. Tuhan Yesus